Hai, perkenalkan kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang sharing printer menggunakan WiFi. Saya sendiri dengan Sabita Ika Syahwa. Saya Yuna Fitriani. Saya Nagula Fitria. Saya Astri Dewi. Saya Mutia Firda. Bagian pertama, di sini kami akan membuat jaringan sharing printer menggunakan perangkat Cisco, di mana kami menggunakan 4 buah PC, 2 buah switch, 1 router 1841 sebagai gateway, dan menggunakan 1 printer yang akan digunakan sebagai printer bersama. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke tahap menyambungkan kabel. Di sini kita ada PC 0. Kita bisa lihat ada satu colokan Ethernet atau LAN-nya. Kita klik fase Ethernet 0 ini. Kita sambungkan ke switch dengan fase Ethernet-nya 0.1. Kita bisa lihat PC 0,0 ini atau FA0 disambungkan ke FA 0.1. Selanjutnya kita ke PC 1. Kita ambil kabelnya, kita sambungkan dari PC 1 ke switch dengan fase Ethernet-nya 0.2. Selanjutnya dari switch FA 0.3 ke router dengan fase Ethernet-nya 0,0. Ambil kabel lagi, dari switch kita sambungkan ke printer dengan fase Ethernet 0,4. Di sini kita bisa lihat Ethernet-nya itu cuma ada 1 di printer ini ya. Nah, fase Ethernet-nya. Oke, selanjutnya dari router ini kita sambungkan ke switch dengan fase Ethernet-nya 0.1. Kenapa? Karena portnya ini belum dipakai. Jadi dengan FA 0.1. Selanjutnya kita ke PC 2. Kita sambungkan ke switch dengan fase Ethernet-nya 0.2. Lalu PC yang terakhir, PC 3, kita sambungkan ke switch dengan fase Ethernet 0.3. Oke, kali ini saya akan menjelaskan, mengisi, mencatat, dan menyusun IP pada setiap perangkat. Pertama, kita harus menentukan terlebih dahulu daerah ini dengan menggunakan IP, segmen, dan kelas. Nah, untuk kelas B, kita akan mengisi seperti ini, 192 titik, 168 titik, 10 titik, 2. Kenapa di sini tidak menggunakan titik 1? Karena titik 1 ada di gateway untuk router. Jadi, gerbang jalur dari PC ada di titik 1. Nah, untuk titik 2 dan titik 3 itu adalah host seperti pelanggannya. Kita akan isi di sini juga menggunakan kode seperti ini, 192 titik, 168 titik, 10 titik, 3. Nah, untuk bagian switch ke route, kita masukkan kode seperti ini, 192 titik, 168 titik, 10 titik, 1. Usahain untuk kode 1-3 yang bagian 10 kita harus samain agar tidak error. Sekarang untuk kelas C kita akan mengisi di bagian ini dengan kode 192.168.11.2. Kenapa di bagian ini berbeda? Untuk kelas C kodenya 11, untuk kelas B kodenya 10. Karena jika sama akan menghasilkan percuma. Lebih baik menggunakan PC 1 langsung ke printer. Nah, bagian sini kita isi menggunakan kode seperti 192.168.11.3. Untuk kelas C di bagian switch ke route kita isi menggunakan kode 192.168.11.1. Kenapa bagian PC ke switch berwarna hijau, sedangkan bagian switch ke router berwarna merah? Karena dari router bisa menyatukan segmentasi yang berbeda agar bisa berkomunikasi. Segmentasi itu yang mana? Untuk kelas B, segmentasinya 10,
Untuk kelas C, segmentasinya 11. Pertama, kita harus menyeting IP dari PC-nya terlebih dahulu. Caranya dengan mengklik icon pada PC. Lalu kita akan mengklik desktop dan akan muncul IP configuration-nya. Lalu masukkan IP address-nya sesuai dengan PC-nya, yaitu 192.168.10.2 dan isi subnet mask-nya. Lalu masukkan juga gateway-nya, yaitu 192.168.10.1. Lalu jangan lupa untuk di-save. Selanjutnya, pada PC 1, kita akan melakukan hal yang sama seperti PC 0 dengan memasukkan IP address-nya, lalu isi subnet mask-nya juga, dan jangan lupa isi gateway-nya. Kemudian, di-save. Setelah itu, kita akan melakukan pengujian untuk memastikan apakah perangkat dapat saling berkomunikasi, misalnya dari PC 0 ke PC 1. Jika berhasil, kita akan muncul keterangan sukses. Hal ini terjadi karena keduanya masih terhubung dalam satu switch yang sama. Pesan dari PC 0 akan diteruskan oleh switch ke PC 1. Namun, jika PC 1 mencoba berkomunikasi dengan PC 2, maka tidak akan berhasil karena belum disetting atau belum dikonfigurasi. Karena itu, pada PC 2 harus disetting terlebih dahulu. Caranya sama seperti sebelumnya, yaitu dengan memasukkan IP address-nya, lalu isi subnet mask-nya, dan juga isi gateway-nya, yaitu 192.168.11.1 dan di-save. Lakukan yang sama pada PC 3 dengan memasukkan IP address-nya, lalu isi subnet mask-nya, dan juga isi gateway-nya, lalu save. Di sini semua PC telah selesai disetting. Maka selanjutnya akan menyeting bagian printernya. Caranya dengan mengklik icon printer, lalu klik config, lalu mengisi pada bagian setting, pada bagian setting diisi gateway-nya, yaitu yang router 192.168.10.1. Lalu fast Ethernet di printernya, yaitu 192.168.10.4. Kenapa titik 4? Karena 1 sudah dipakai untuk gateway, 2 sudah dipakai untuk PC 0, 3 sudah dipakai untuk PC 1. Selanjutnya kita akan menyeting pada bagian routernya. Caranya sama dengan mengklik icon router, config, lalu lihat fast Ethernet-nya 0, garis miring 0 itu arahnya kemana, bisa dilihat dari FA00-nya ke switch kiri, lalu FA03-nya yang ada di switch. Jadi IP-nya adalah 192.168.10.1. Dan subnet mask-nya otomatis, maka jangan lupa untuk diklik on lalu save. Sekarang Ethernet 0 garis 1 IPv4-nya 192.168.11.1. Subnetnya otomatis, lalu klik on dan save. Lalu mengapa FA01 menjadi warnanya oranye? Karena sedang melakukan proses yang sedang aktif. Baik, selanjutnya kita akan melakukan testing atau pengujian. Yang pertama, kita akan melakukan testing menggunakan PC 2 ke PC 3 yang dimana sukses. Lalu selanjutnya kita akan melakukan testing dari PC 2 ke PC 1 melalui simulasi yang ada. PC 2 akan mengirimkan sebuah pesan kepada switch 1, lalu mengirimkannya kepada router. Setelah dari router, pesan akan dikirim ke switch 0,
Lalu dari situ pesan akan dikirim ke PC 1. Dan ini merupakan contoh dari testing lainnya yang dimana kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Cisco mendukung berbagai sistem operasi dan perangkat sehingga pengguna dengan komputer yang berbeda tetap bisa mengakses printer bersama.